sebelumnya perkenalan dulu dan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan larutan penyangga. Dan perkenalkan dulu anggota-anggota kami dimulai dari sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Syed Muhammad. Saya Tiffany Diaulia Zahra. Saya Eza Fatul Alafi. Saya Rinaldi Redwa Subarani. Saya Fida. Saya Nabila Muhammad Saleh. Nah, berikut adalah perkenalan dari anggota kami. Selanjutnya kami akan membahas apa itu definisi dari larutan penyangga. Akan dijelaskan oleh Saiful, teman saya. Larutan penyangga yang disebut dengan larutan Poet. ataupun larutan penyangga adalah lautan yang dapat mempertahankan nilai pH ketika ditambahkan sedikit asam kuat, basa kuat, dan air. Kemudian sifat larutan bubble, yaitu jika diencerkan maka pH larutan hanya sedikit berubah, bahkan tidak terjadi perubahan. Yang kedua itu jika ditambahkan ke dalamnya sedikit asam atau basa, maka pH larutan hanya sedikit berubah, bahkan tidak terjadi perubahan. Nah, berikut adalah definisi dan sifat-sifat dari jenis sifat-sifat dari penyangga larutan yang akan kami bahas. Selanjutnya adalah jenis larutan penyangga. Jenis larutan penyangga akan diawali dengan sistem larutan penyangga asam lemah dan basa konjugasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sistem larutan penyangga asam itu memiliki pH kurang dari 7. Kalau misalkan pH-nya kurang dari 7 berarti itu bukan asam. Terbentuk dari asam lemah dengan basa konjugasi. Oke, contohnya akan dijelaskan lagi. Contohnya yaitu ada CH3COOH sama CH3COONA. Ini tuh larutan asam karena di sini ada CH3COOH. Nah, ini tuh dibagi jadi dua, CH3COO dan Na. Kalau Na itu termasuknya kuat. Golongannya 1A. Kalau ini tuh asam lemah yang berarti ini termasuknya buffer asam ya. Kalau yang kedua itu ada CH3COOH, berarti ini termasuknya asam lemah. Di sini ada KCN. Nah ini berarti basa kuat golongannya 1A. Kalau misalkan N ini asam lemah, jadi ini bukan buffer ya. Soalnya kalau buffer itu ion yang pertamanya harus sama, kalau ini kan beda. Nah, boleh dilanjut kembali ke materi. Nah, terus itu mengikuti yang lemah. Asam lemah dan basa kuat harus direaksikan terlebih dahulu. Kalau semisalkan di soalnya sudah diketahui mol sama volume itu harus di MBS dulu. Jadi sisanya itu harus habis. Kalau asam lemah dan garamnya tidak usah direaksikan, itu garamnya itu belum diketahui. Jadi langsung rumus aja. Dapat dibuat dengan berbagai cara, yaitu asam lemah berlebih sama basa kuat menjadi garam basa kombinasi dari asam lemah. Asam lemah ditambah garamnya dan menjadi ion A merupakan basa kombinasi dari asam. Nah, tadi adalah penjelasan mengenai sistem larutan penyangga asam. Selanjutnya akan ada contoh soal yang akan dibahas oleh teman saya juga. Kalau misalkan larutan asam itu yang dicari itu konsentrasi H+-nya. Rumusnya itu H+ sama dengan Ka sama dengan mol asam dibagi mol garam. pH-nya minulah konsentrasi H+. Contohnya ini ada contoh soalnya itu asam asetat mempunyai Ka 1,10,45 jika 0,2 mol asam asetat ini dicampurkan dengan 0,02 mol natrium
hasilnya 10 pangkat min 4. Jadi 10 pangkat 4 kali 10. Jadinya hasilnya 10 pangkat min 4. Lalu kita mencari pH-nya, pH larutannya. Jadi masukin rumusnya lagi. pH sama dengan min log konsentrasi H plus min log 10 pangkat min 4. Hasilnya itu pH-nya. Nah, kalau ini harus di MBS dulu karena di sini mol sama volumenya itu udah diketahui. Jadi kita mencari mol HCOOH-nya dulu. Jadi mol dikali untuk volume yaitu 0,1 dikali 50 sama dengan 5 milimol. Terus yang kedua itu mol NaOH sama rumusnya mol dikali volume yaitu 0,1 dikali 25. Jadi hasilnya 2,5 milimol. Lalu kita konsentrasiin, direaksiin HCOOH plus NaOH. Di sini sudah diketahui 5 milimol. Jadi dimasukin aja, ini dimasukin. Nah, kalau misalkan mencari reaksi itu ngambilnya yang paling kecil, yang 2,5. Ini harus habis. Jadi 2,5 milimol direaksiin terus 2,5 milimol itu sama aja gitu. Jadi ini dikurang. Jadi 5 dikurang 2,5 milimol itu hasilnya 2,5 milimol. Terus ini sama ini kan harus habis. Terus ini 2,5 nya turun ya. Terus ini termasuk HCOOH itu termasuk asam lemak. Kalau yang HCOOH nya itu termasuk asam. Jadi kita langsung ke rumusnya yang tadi. Konsentrasi H plus sama dengan Ka mol asam dibagi mol garam, yaitu hasilnya 10 pangkat min 4. Mati ya, Min. Sudah nyala. Kita langsung ke rumus yang tadi, konsentrasi H plusnya. H plus sama dengan ini rumusnya Ka mol asam dibagi mol garam, yaitu 10 pangkat min 4. Terus dibagi 2,5, ini dimasukin 2,5 dibagi 2,5 ini kan masih. Jadi H plusnya itu 10 pangkat min 4. Lalu kita dicarinya kan pH kan. Jadi pH sama dengan min log konsentrasi H plus, pH sama dengan min log 10 pangkat min 4, pH-nya jadi 4. Oke, tadi adalah sistem larutan penyangga asam. Nah, selanjutnya akan ada sistem larutan penyangga basa yang akan dijelaskan oleh Rosya. Dan saya akan tentang penyangga basa. Sebenarnya sih mirip-mirip sama penyangga asa. Itu kebalikannya ya. Kalau misalkan penyangga asa kan tadi pH-nya kan kurang dari 7. Kalau penyangga basa itu pH-nya lebih dari 7. Terus terbentuk antara campuran basa lemah dengan asam dengan konjugasi atau garam. Yang mengikuti yang lemah. Jadi kalau misalkan ada larutan itu asam lemah sama basa kuat. Nah, berarti itu penyangganya itu penyangga asam karena yang lemah itu asam. Jadi larutan penyangga itu sifatnya mengikuti yang lemah. Kalau garam kan mengikuti yang kuat. Sifatnya? Ya, sifatnya. Di sini kalau misalkan diketahui basa lemah sama garam asam kuat, itu harus direaksikan terlebih dahulu karena ionnya itu belum setara. Kalau misalkan diketahuinya basa lemah sama garamnya itu tuh di MBS dulu karena ionnya itu belum sama. Terus dapat dibuat dengan berbagai cara, yaitu mencampurkan asam lemah dengan garamnya dan dua mencampurkan suatu basa lemah berlebih dengan suatu asam kuat. Terus lanjut. Nah, di sini kan ada contoh soal nih. Tadi kan kalau misalkan diketahuinya basa lemah sama garamnya itu tuh nggak usah direaksi terlebih dahulu kan. Kayak ini nih contohnya nih. Ini udah sama garamnya karena ionnya tuh udah sama NH4 gitu. Nah kalau ini tuh bukan sama garamnya. Jadi kalau misalkan ada contoh soal yang NH4 yang sama tuh harus direaksikan terlebih dahulu. Reaksikan caranya di mana reaksikan? Ya kan selanjutnya nah ini adalah larutan NH4 0,2 sebanyak 50. Ya inilah ya soalnya. Nah ini kan larutannya kan NH4 sama HCl. Ini kan nggak sama nih. Jadi kita MBS
volume dikali molaritas. Nah, ini nih volume dikali molaritas 0,2 dikali 50. Jadi hasilnya 10 milimol. Terus yang keduanya juga hasilnya juga sama. Dikali juga 0, ini hasilnya 0,05, nolnya 1 ya hasilnya. 0,05 dikali 100 sama dengan 5. Nah, ya. Jadi di sini tuh kita harus ketahui dulu nih ini tuh senyawanya mana yang kuat, mana yang lemah. Ini kan NH4OH kan basa lemah ya. Terus ini HCl tuh asam kuat. Nah, kalau misalkan kan tadi kan penyangga asam kan itu yang lemah. Jadi kalau misalkan diresikin itu yang lemah tuh harus bisa, yang kuat itu harus habis. Nah, karena yang HCl ini harus habis, maka dibaginya 5 semua. Dibaginya 5 semua ya. Nah, langsung dibagi. Oh ya, dikurangi. Nah, dikurangi. Terus 10 dikurangi 5. Terus 5 dikurangi 5 kan habis. Ya, terus ini kan turun 5. Kalau H2 ini nggak usah dihitung karena udah netral. Nah, rumusnya itu pahamin kalau misalkan yang basah itu, yaitu mol basah dibagi mol garam. Mol basahnya kan ini nih, yang ini mol garamnya yang ini. Masukin aja 5 milimol per 5 milimol. Karena ini sama, jadi dicoret aja. Oh ya, ini konsentrasinya udah diketahui ya, yang mana ini. Yes. Akhirnya udah diketahui. Jadi turun aja 10,5. Karena ini udah dicoret, maka pahaminya tuh 10 pangkat min 5. Terus kita nyari pH-nya itu rumusnya min log min. Karena min lognya belum diketahui jadi turun min log. Terus 10 pangkat minusnya kan dari ini kan, pH minusnya kan udah dicari ya, nah yang ini kan. Jadi 10 pangkat min 5 ditulis di sini. Yaitu min log 10 pangkat 5. Aslinya kan di sini kan ada 10 kan, cuman nggak dituliskan. Jadi coret aja 10. Ini minus kali minus plus, jadi plus 5. Jadi pOH-nya sama dengan 5. Terus yang kedua kita nyari pH-nya. pH-nya tuh rumusnya 14 min pOH. 14 tuh udah ketekan dari sananya. Terus 14 min pOH. 14-nya turun, pOH-nya kita udah cari yaitu 5, jadi pH-nya itu 9. Terus lanjut. Nah, di sini ada contoh soal nih. Contoh soalnya kayak gini, bentuknya nih, ini NH3, ini NH, ini NH sama tuh. Jadi kita nggak usah MBS-nya lagi, langsung aja ke rumus cari pH. Terus di sini ada diketahui kan basa lemah plus garamnya. Alhamdulillah kan rumusnya sama kayak tadi. Mol basah per mol garam. Mol basahnya kan belum diketahui kan, maka 0,5 dikali 50. 0,5 kali 50 itu 25. Terus juga ini 0,50 juga mol garamnya. Kebetulan sama ya, 0,5 dari 0,5 artinya per 25. Karena ini sama, jadi dicoret aja. Jadi pH minusnya itu 10 pangkat min 5. Terus di sini kita nyari pH kayak tadi. pH-nya itu min log 10. Ingat, yang konsentrasi OH min. Min lognya turun, terus kita masukin konsentrasi OH minnya kan udah diketahui itu 10 pangkat min 5. Jadi pH-nya itu 5. Terus pH-nya yaitu rumusnya 14 min pOH. 14-nya turun karena udah diketahui, terus pH-nya kita udah cari yaitu 5. Maka 14 kurang 5 itu 9. Jadi pH-nya itu 9. Boleh tahan sebentar. Nah ini kan kenapa tadi Coach bilang di NH3 dan tadi kenapa NH3 dan NH4 itu nggak perlu DBS lagi karena dari rumus itu memerlukan kayak mol dari asam lemah dan basa lemah dan asam konjugasinya. Nah, NH4 ini merupakan sebuah asam konjugasi dilihat dari
reaksi sebagai berikut. Nah, inilah asal usulnya. Jadi kenapa kalau misalkan kita tuh kombinasi di sini ada NH3 dan NH4, gak usah di lagi karena berasal dari ini. Ini merupakan asam konjugasi, basa konjugasi, dan ini asam kuatnya, maka akan menghasilkan bukan garam, yaitu asam lemak. Nah, yang dipakai kan basa lemak dan asam lemak di rumus ya kan, rumus yang kalian tahu dari yang sudah dijelaskan oleh Pak Sia. Oke, selanjutnya selanjutnya di sini ada prinsip larutan penyangga. Prinsip larutan penyangga akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, yang pertama prinsip kerja larutan penyangga asam. Nah, aku di sini menggunakan perumpamaan HA dan amin. Nah, ini berasal dari mana? Coba kita baca dulu ya. Maka dalam larutan tersebut terdapat kesetimbangan. Mengapa? Karena HA termasuk asam lemak sehingga terionisasi sebagian. Ya, betul sekali seperti materi hidrolisis parsial. Yang dimana asam lemak atau yang berbau dengan lemak pasti akan terhidrolisis secara parsial. Sehingga nanti HA dalam larutan akan terionisasi secara parsial, akan menciptakan HA dan basa lemahnya, basa konjugasinya. Nah, HA tidak sepenuhnya terionisasi menjadi H+ dan amin karena dia hanya sebagian. Jadi sebagian menjadi HA dan sebagian menjadi amin. Nah, ini dilakukan saja ya, dilakukan. Oke, sudah paham kan prinsip kerjanya? Atau jadi prinsip kerjanya itu kita kalau misalkan ditanya sebuah penyangga asam itu kita kayak kita reaksikan seperti ini nih contohnya. HA itu contohnya di sini ada larutan pengikat yang mengikat dengan asam. Oke. Nah, HA menurut atau asam Lewis atau basa Lewis itu kalau misalkan HA direaksikan, H+ akan terurai sebagian sehingga akan menghasilkan amin sebagian. Jadi kayak apa ya jelasnya? Asam lemak ini ntar bakal menghasilkan amin lah pokoknya. Jadi di rumus itu tuh ada asam lemak dan basa konjugasi. Contohnya kita masukkan, itu kan baru dimasukkan sebuah asam, ya kan? Coba kalau misalkan larutan tersebut kita masukkan H+, kalau misalkan larutan H+ nih dimasukkan ke larutan asam penyangga ini, jadi dalam larutan ini, maka akan terdapat HA. Nah, HA dan amin. Jadi coba ini mungkin aku jelasin ulang HA ini ketika dimasukkan ke air akan terionisasi, akan menghasilkan HA sama dengan H+ plus amin. Nah, yang menjadi larutan buffernya yaitu yang berperannya itu senyawa asam lemak dan basa konjugasi. Coba kalau misalnya kita masukkan H+, maka amin ditambah H+, maka akan menghasilkan ya larutan sebelumnya yaitu asam lemak sehingga tidak terlalu mempengaruhi pH yang ada di dalam larutan tersebut gitu. Larutan ini. Nah, kalau misalnya kita masukkan OH- atau basa kuat, maka nanti dia akan berikatan dengan asam lemak. Jadi kebalikannya, kalau misalkan asam kuat dia bakal mengikat basa konjugasinya, tapi kalau misalkan dianya basa kuat dia akan mengikat asam lemahnya. Nah, ini asam lemahnya akan mengikat dengan ini nih, asam basa kuatnya akan mengikat dengan asam lemah ini, sehingga nanti akan menghasilkan amin sebagai sisa dan H2O. Amin itu kan adalah sebuah basa lemak sehingga tidak mempengaruhi larutan. Jadi ini ditambah dengan H+ akan berubah menjadi basa lemak dan asam lemak
dan ini dicampur dengan basa kuat akan terionisasi sehingga menjadi basa lemah. Jadi larutan penyangga ini fungsinya yaitu tadi kayak menahan pH supaya tidak terlalu berubah terlalu besar. Nah, kita ada contoh di sini. Contohnya ada CH3COOH, itu merupakan larutan penyangganya. Nah, di sini larutan penyangganya yaitu yang bekerja pada larutan tersebut adalah CH3COOH atau asam asetat. Dan di sini ada asetat. Nih, ini asam asetat karena ada ini H+. Karena dia H+-nya hilang, maka dia akan disebut asetat CH3COOH. Nah, ini merupakan sebuah larutan penyangga asam. Oke, kita coba masukin di sini. Nah, semisalnya sebuah HCl, larutan HCl dimasukkan ke dalam larutan penyangga tadi. Maka HCl itu kan termasuk asam kuat. Asam kuat nanti akan berikatan dengan basa lemah atau basa konjugasi, sehingga nanti akan diperoleh reaksi sebagai berikut. CH3COO- ditambah dengan HCl akan bereaksi menjadi CH3COOH atau asam asetat yang bisa dibilang asam lemah. Sehingga larutan tersebut pH-nya akan stabil, tidak akan berubah terlalu besar, betul. Nah, selanjutnya di sini ini merupakan contoh larutan penyangga asam. Kita ubah ke larutan penyangga basa. Kenapa ini larutan penyangga basa? Mari coba kita jelaskan di sini. Maksudnya sama aja dengan larutan penyangga asam, cuman bedanya ini dimasukkan basa kuat. Kalau ini dimasukkan kalau ini dimasukkan asam kuat, kalau misalkan ini dimasukkan basa kuat. Nah, HCOOH akan terionisasi sebagian menjadi HCO-. Nah, sama seperti ini dalam larutan ini ntar bakalan ada dua larutan yaitu HCOOH dan HCOO-. Nah, di sini kan dimasukkan NaOH akan bereaksi dengan asam lemah. Asam lemahnya yaitu HCOOH. Ini merupakan asam lemah. Nih. Karena ada hanya nih asam. Kalau misalkan hanya berkurang, berarti itu merupakan basa konjugasi. Seperti yang dikatakan oleh teori Lewis. Nah, jika dimasukkan dengan NaOH, maka HCOOH ditambah dengan NaOH akan menghasilkan HCOONA plus H2O. HCOONA merupakan sebuah garam basa, yang dimana sebuah garam basa tidak akan terlalu mempengaruhi sebuah larutan. pH-nya tidak akan terpengaruhi gitu, tidak terlalu terpengaruhi. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu adalah prinsip kerja larutan penyangga basa. Prinsip kerja larutan penyangga basa itu sama saja dengan prinsip kerja larutan penyangga asam. Yang dimana contohnya di dalam sebuah lautan ada sebuah lautan BOH, yang dimana BOH merupakan basa lemah sehingga terionisasi sebagian, maka di dalam lautan tersebut akan terdapat BOH dan B+. B- ini typo maaf. B+. Jadi dalam lautan tersebut ada BOH dan B+. Oke, contoh, misalnya kita masukkan asam kuat atau basa kuat. Asam kuatnya nanti akan berikatan dengan basa lemah, yaitu asam kuat H+ akan berikatan dengan BOH. BOH merupakan basa lemah. Basa lemah nanti akan bereaksi menjadi B+ dan H2O. H2O itu berupa air. pH-nya biasanya akan mengikuti sebuah senyawa yang ada di dalamnya itu. Nah, B+ ini merupakan asam lemah atau asam konjugasi, sehingga tidak akan terlalu mempengaruhi sebuah pH dalam sebuah larutan. Atau misalnya ada larutan basa kuat yang dimasukkan ke dalam larutan, maka basa kuatnya akan berikatan dengan asam konjugasi atau asam lemahnya, sehingga ketika direaksikan
B plus dengan OH min akan menghasilkan BOH, akan menjadi basa lemak. Nah, basa lemak itu kan merupakan pH yang tidak akan terlalu mempengaruhi tidak akan terlalu mempengaruhi pH dalam sebuah lautan. Nah, di sini kita ada sebuah contoh. Contohnya ada NH4OH yang merupakan larutan penyangga yang nantinya akan terhidrolisis atau terionisasi secara sebagian akan menghasilkan NH4+ dan NH4OH. Nah, NH4OH itu merupakan sebuah larutan basa lemak dan NH4+ merupakan asam konjugasi. Pokoknya asam konjugasi gitu ya. Nah, misalnya dimasukkan HCl seperti tadi asam kuat, maka dia akan berikatan dengan basa lemak. Nah, basa lemaknya ini akan ditambahkan dengan HCl atau direaksikan dengan HCl akan menghasilkan NH4Cl merupakan garam basa lemak, asam lemak dan menghasilkan H2O. Garam basa lemak tidak akan terlalu mempengaruhi sebuah pH dalam lautan, sehingga baik-baik saja pH tidak terlalu berubah secara drastis. Nah, selanjutnya ada contohnya itu NH4OH, sama saja larutannya cuma dimasukkan dengan NaOH atau basa kuat. Nah, NaOH itu akan berikatan dengan sebuah asam lemak. Artinya asam lemaknya itu adalah NH4+ atau asam konjugasi. Konsepnya seperti itu. Jadi kalau misalkan basa kuat akan berikatan dengan asam lemaknya di sebuah lautan, kalau misalkan asam kuat akan berikatan dengan basa lemak di sebuah lautan tersebut. Maka NH4+, maka ini akan menghasilkan sembulan. Larutan semula itu NH4OH itu basa lemak dan NH+ merupakan sisa basa. Oke, selanjutnya. Nah, boleh di Apa ya? ya pokoknya Ya ini di stop dulu. Oke, MBS. H2SO4 merupakan asam kuat. Nah, ini ada 60 milimol. Tadi ada Na4,2SO4 belum diketahui dan 2H2O belum diketahui juga. Yang pertama kita ketahui dulu apa namanya senyawa mana yang merupakan bagian terkuat. Senyawa mana? H2SO4. Nah, pastinya kalau misalkan sesuatu yang kuat itu pasti akan terionisasi semua habis. Makanya akan 10 milimol. Ini 0. Nah, ini akan menjadi patokan ke semua yang ada di persamaan ini. Ini 10 mol, tapi karena ada koefisiennya 2, maka 2 dikali dengan 10 mol. Paham kan? Jadi kalau ada koefisiennya 2, maka reaksinya dikali 2 dulu. Dikali koefisiennya. Kalau misalkan 3 dikali 3 atau dikali 4 dikali 4 gitu. Nah, ini kan seperti yang sudah diajarkan dalam MBS, kalau sebelah kiri itu dikurangin, kalau sebelah kanan ditambahkan. Nah, maka ini tambah dulu. Karena kan nggak ada ini ya, nggak ada koefisiennya. Ini ada koefisiennya, jadi ditambah berapa? 20. Nah, reaksinya di sini 0 habis. Ini 40. Ini 0.
ditambah ya? Iya. 10. 10. Ini Baru 20. 10. Nah, bisa habis yang kayak kalau kita yang nggak bisa ya dua. Nah, kita udah ketahui di sini. Yang menjadikan dia asam lemah yang mana? Yang ini. Nah, betul sekali NH4 Pak. Ya. Lalu yang menjadikan dia sebuah garam yang mana? Yang Garam. S, yang kalau 10 yang S2 Ini? Ya, betul sekali. Maka kita memakai mol ini, ya kan? Kita memakai mol ini. Selanjutnya kita tulis rumusnya. Rumusnya itu kan yang sudah kita ketahui. Rumus A plus KB, ya kan? Dikali N NA 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 dulu baru NG. NA NA. NG Nah, NG-nya ini kan garam. ada valensinya, ingat? Iya. Pada materi hidrolisis garam. Di sini ada apa indeksnya ini 2, Iya. ya kan? Garamnya. Indeksnya 2. Iya. Maka ini dikali 2. Nah, Widih. lanjut rumusnya. KB di situ diketahui berapa? KB NH3+. Soalnya berapa? nggak kelihatan kena jam. NH3+ itu tuh KB-nya adalah 10 pangkat min. Nah, betul sekali. 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 dikali NA-nya sama dengan 40 dibagi dengan 20 kali 2. Nah, bagi kan ini kan harusnya KB-nya kan KB NH4OH karena NH4OH kan merupakan basa lemahnya kan. Ya. Kenapa di soalnya NH3+? Apa tuh? Apa tuh? Sama aja. NH3 betul sekali. Wih, pintar banget Kevin. NH3+ dengan NH4OH itu sama. Sama iya. Sehingga bisa kita lanjutkan lagi. Lanjut. 40 dibagi 20. 2 10 pangkat min 5 dibagi 2. Masukin ke pH. Y. pH-nya sama dengan 5 ditambah POH ya. Mohon maaf. pH TPO. pH. pH. Itu H plus ya? Maaf. Oh, Hamil. Soalnya ini Kayak KB. Gak ada yang ingetin ya? Jadi kan Iya, KB ya? iya. Lupa. Nah, ini 5 min log 10 2 kali. 2. Oh, langsung. Iya. Masukin ke pH. Dikurangi. 14 minus 5 min log 2 dengan 9 tambah log 2. Nah, 9 tambah log 2 sama dengan Log 2 berapa log 2? Log 2 berapa log 2? 9,3 Oh, 31. 9,3. Oh. Kalau gua, Hah? gua di hasil. Iya, log 2-nya dihasilin. Iya, kalkulator betul. Tapi kalaupun Walaupun itu nggak apa-apa. Biar ini. Soalnya kan ada soal, coba buka soal lagi. Ada soal D dan E. Itu akan diminta untuk selisih. Iya, sehingga kita hitung dulu roknya supaya nggak ribet. Oke. Atas. Nah, ini kan ada yang A kan udah ketahui nih. Ya. Lanjut ya. Kirim nak. Ditambahkan dengan NaOH menggunakan basa kuat, itulah pH-nya. Sama tadi kita udah ketahuin basa lemah ini, dan ini garamnya. Nah, supaya garamnya itu nggak susah amat dihitungnya, dan supaya apa namanya untuk mencari pH-nya tidak susah amat, sehingga garamnya kita ionisasi dulu. Caranya pakai BS sih sama aja, cuma BS lah. ini MBS ya, kenapa? SO4. Jadi nyaga itu tuh enaknya kan asam basa lemah dan asam konjugasi atau asam lemah. Kalau misalkan sama garam basa itu ada ribet ngitungnya. Jadi kita langsung masukin aja. Sebenarnya
NH4OH tadi mulai berapa? 10, betul. NH4 plus berapa mulai? Tuh. Udah tahu kan kenapa NH4 plusnya 20 milimol? Karena ditambah. Iya. Koefisiennya juga 2. Dua. Iya, kayak gitu. Oke. Selanjutnya kita akan mencari yang namanya kita EBS-in lagi. Ini mungkin soal terakhir ya, mungkin nggak cukup waktunya takutnya. Iya, betul. Oke, boleh nanti mungkin segini saja untuk penjelasan prinsip kerjanya karena saya melihat waktunya akan dijelaskan oleh Kejar. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat buffer dalam kehidupan sehari-hari. Itu minuman di sini. Yang pertama adalah mengontrol pH pada sampo. Di sini ada kan nih yang sering sampo, yang sering keramas setiap hari. Sering. Jadi penggunaan larutan penyangga pada sampo diperlukan untuk menjaga pH sampo. Jadi rentang pH pada rambut manusia sekitar 4,6 sampai 6,0. Sementara rambut manusia itu tersusun dari protein yang terdiri dari hidrogen dan disulfida. Jadi kalau sampo yang kalian pakai pH-nya lebih dari itu, rambut kalian tuh bisa rontok sama rusak. Rontok. Yang kedua ada minuman dan makanan kaleng. Siapa sih yang nggak pernah makan sama minum minuman kaleng? Siapa? Siapa sih? Paling baik sekarang. Jadi bahan pengawet dalam makanan dan minuman kaleng ini berasal dari larutan penyangga. Misalnya larutan penyangga yang berupa sitrat dan natrium sitrat. Keduanya biasa ditambahkan pada makanan yang dikalengan. Kalau pH terjaga, tentunya produk makanan tersebut tidak mudah rusak oleh bakteri. Oke. Yang ketiga adalah menjaga keseimbangan pH tanaman. Salah satu fungsi manfaat larutan penyangga pada tanaman adalah untuk melindungi tanaman dari perubahan pH yang mungkin terjadi akibat penambahan pupuk dan zat kimia lainnya. Larutan penyangga pada obat-obatan ini akan membantu menjaga suasana sehingga sesuai dengan kondisi yang diperlukan oleh zat aktif yang terkandung dalam obat. Kalau kondisi pH obat dapat menyebabkan efek Efektivitas. Kalau kondisi pH pada obat dapat menyebabkan efektivitas kinerja obat akan menurun. Yang keempat ada Yang keempat ada larutan penyangga pada obat-obatan. Jadi di sini contohnya itu obat tetes mata ya. Obat tetes mata merupakan salah satu aplikasi dari larutan penyangga dalam kehidupan. Obat tetes mata mengandung larutan penyangga asam borat. Asam borat mampu mempertahankan pH sehingga sesuai dengan pH air mata. Hanya adalah buffer dalam tubuh yang akan diajarkan oleh Bang Eja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem buffer dalam tubuh. Reaksi kimia ini terjadi di dalam tubuh manusia. Di itu ya teman-teman. Wis. Itu nama reaksinya reaksi enzimatis. Reaksi ini melibatkan enzim katalis yang bekerja pada pH tertentu. Diperlukan dengan pH yang relatif tetap. Dalam tubuh kita terdapat pasangan asam basa konjugasi baik sebagai cairan intrasel maupun ekstrasel. Untuk diperlukan larutan penyangga ekstrasel yang penting adalah karbonat, yaitu HCO atau HCO yang berperan dalam menjaga pH darah. Adapun penyangga intrasel yang penting yaitu penyangga fosfat HBO yang berperan menjaga pH cairan intrasel.